Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita mulai pembelajaran tentang dimensi 3. Jadi pembelajaran kita selanjutnya adalah dimensi 3, yaitu A, ruang dimensi 3. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, marilah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada judulnya A, ruang dimensi 3. Satu pengertian. Oke. Langsung ya. Di dalam ruang dimensi 3 ada 3 dimensi yang kita temukan. Secara geometri, ruang berdimensi 3 digambarkan dalam sistem koordinat Kartesius atau sistem tegak lurus. Jadi ada namanya koordinasinya salib sumbu gitu ya. Jadi sifatnya tegak lurus gitu ya. Maka dapat diingat istilah panjang, lebar, dan tinggi. Ini merupakan dimensi balok. Dalam sistem koordinat dapat ditemukan garis-garis lurus yang disebut sebagai sumbu yang berpotongan di satu titik, dan garis-garis tersebut saling tegak lurus satu sama lain. Dengan sistem berkoordinat ini dapat menentukan posisi sebuah titik dalam ruang. Misal pada gambar. Perhatikan gambar di sebelah ini. Oke, masuk kita ke gambarnya. Jadi itu sebuah garis lurus, itu siapa? Itu adalah si X. Jadi ini positif, ini negatif. Jadi positifnya ke bawah, negatifnya ke atas. Ya, kita lihat ya. Y-nya ke kanan positif ya. Yang Y ke kanan positif, Y ke kiri itu negatif. Jadi ini kalau 3 dimensi seperti ini karena kita dari sisi samping kita lihat. Kemudian dia naik turun ini nampaknya ya, padahal ini ya, memang lurus ya. Cuman di bidang ini sebenarnya lurus, kita melihat dari samping. Yang atas ini Z positif, yang ke bawah Z negatif. Jadi 3 dimensi seperti inilah kalau dalam menggambarnya nanti. Lanjut ya, ini titik 0 kita mulainya. Kemudian ada garis yang kita ukur ya, sebenarnya pakai ukuran, tapi ini masih membuat gambaran dulu. Perhatikan ya, ini kita buat sebuah kubus ya, karena ada dimensi ini kita buat ya. Di sini kita lihat sudah berbentuk kotak ya. Bahasa kalau kubus dia ini sebenarnya balok ya, tapi kalau kubus dia rata. Ini hanya misal saja kan, tadi kata misal pada gambar ya kan. Oke, kemudian di sini ada titik. Dari pertemuan dari 3 ini tadi koordinat tadi ini dia. Jadi dilihat sini ada angka sebenarnya, tapi kita lihat dulu ya. Nah, kenapa titik persekutuannya di sini yaitu si A? Kita anggap ini si A, yaitu 443. Kenapa 443? Karena Bapak berikan sini misalnya adalah ukuran skalanya nih 4, atau ukuran panjang, tinggi, lebar itu Bapak buat 443. Namun belakangan saya buat seperti itu. Ini dia 443. Jadi maksud ini hanya misalkan pada gambar. Jadi saling tegak lurus mereka ini. Jadi si X tegak lurus dengan si Y tegak lurus sama si Z itu tegak lurus sama si X. Jadi saling tegak lurus. Inilah gambaran di ruang dimensi 3. Jadi sumbu ini tadi ya, bahasanya sumbu X tegak lurus, ini lambang tegak lurus.
dengan sumbu Y, dan Y tegak lurus dengan sumbu Z. Jadi cara mengingatnya, X ke kiri itu positif, X ke kanan itu negatif. Y ke kanan itu positif, Y ke kiri itu negatif. X ke atas itu Z ke atas itu positif, Z ke bawah itu negatif. Jadi bentuk seperti ini kita bentuk nanti, bentuk ruang. Semua nanti kalau ruang dimensi 3 ya seperti ini, dasar dalam menggambarnya nanti. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa memperhatikannya dengan dengan jelas, dan mudah-mudahan bisa dicerna. Oke. Ya, lanjut ke yang B. Jarak antara titik dengan bidang. Jadi kita satu-satu membahasnya seperti ini. Jadi jarak antara titik dengan bidang. Oke, di sini kita buat. Ya, ini ada gambar. Ini adalah sebuah bidang. Sebuah bidang ini kita namakan bidang itu V. Ya, itulah kita misalkan ya bidang V, di mana di bidang itu ada kita buat ya si B. Jadi katanya di sini si A menuju ke bidang titik A menuju ke bidang B. Di titik B ini dia kan jarak antara titik dengan bidang. Jadi si B ini menuju si B, maksudnya ini bidangnya bidang si B. Oke, lanjut keterangannya. Ya, keterangan jarak dari suatu titik ke suatu bidang adalah jarak tegak lurus. Ini tegak lurus nih ya, tegak lurus dari titik itu ke bidang itu. Jadi jarak A ke bidang B, bidang V ini dapat ditentukan sebagai berikut. Tarik garis lurus dari titik A. Tadi kan sudah Bapak katakan, titik ini kita lurus ke titik, dari titik A lurus ke bidang V. Ini bidang V. Misal memotong di titik B atau di B gitu ya. Titik B, kok titik B? Titik B. Maka jarak A ke bidang V adalah jarak titik A ke titik B. Ya, jarak adalah jarak titik A ke titik B. Tapi karena di sini ada titik B, ada ini bidang, cuman kita misalkan ada titik B di sini. Itu yang katanya misalkan itu memotong B. Ini bisa tembus ke bawah, bisa. Kan memotong namanya kan. Bahasa memotong itu berarti dia bisa ke bawah langsung. Gitu ya. Oke, inilah untuk mengetahui jarak antara titik dengan bidang. Nah, jadi inilah bisa diperhatikannya. Nah, untuk memudahkannya nanti kita buat contoh ya. Jadi contoh dari jarak antara titik ke bidang ini. Oke, Bapak yakin anak-anak bisa memahami yaitu jarak antara titik dengan bidang. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Oke, ini contoh. Jadi contoh kita buat di sini. Apa itu contohnya? Ya, A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah kubus dengan rusuk 4 cm. Jika I terletak di tengah garis CG, tentukan jarak titik I terhadap bidang diagonal BDHF. Oke, lanjut. Lihat gambar. Jadi ini keterangan tadi. Nah, di sini ada kita buat sebuah kubus dengan rusuk 4 cm semua. Kalau udah semua ini kubus namanya dibilang 4 cm berarti semua sama ya. Oke, ini kita bentuk dia seperti ini ya. Jadi di bidang ini A, B, C, D. Lanjut ya, kemudian E di atas, F, G, H. Perhatikan. Kemudian katanya ada sebuah kubus dengan rusuk 4 cm. Jika I, oke, kita lihat di mana posisi I. Iya, ini ada terletak diagonal nih ya. Diagonal apa namanya? BDH.
HF. Jadi dengan BD HF. Berarti di tengah-tengah ruangan ini seperti ini. Lanjut. Nah, katanya terhadap I titik A, titik I terhadap bidang diagonal. Kita buat di situ. Ini kita misalkan garis. Nah, ini garisnya. Jadi ini di tengah-tengah diagonal itu, di tengah-tengah bidang ini ya, dari garis ini. Jadi ini 3 titik. Ini ya, ini titik, jarak titik dengan bidang ini kan ya, bidang ini bidangnya. Bidang apa? BDHF. Jadi siapa ini tadi? Si I ya, kita misalkan tadi kan siapa? Si I. Maksudnya kemana jaraknya? Ke bidang diagonal. Berapa jaraknya katanya? Nah, kita buat titik ini ada si J. Oke. Dan titik di tengah rusuk BF ya, ada namanya si K. Kalau di GC atau apa CG tadi ya, CG ada namanya titik tengahnya si I namanya dari bahasa ini. Oke, lanjut. Apa kita buat di sini? Iya, kita buat titiknya ini tadi. Jarak ini ya. Jarak titik I terhadap bidang BDHF. Kita misalkan ada CJ di sini, titik tengahnya apa? Di bidang ya. Oke, penyelesaian. Ya. Dari titik I ditarik garis tegak lurus dengan bidang BDHF. Nih, kita tarik lurus. Misal berpotongan di J. Tadi kan bahasanya ada si B sama si A kan? Nah, ini dia. Ini si J kita misalkan. Perhatikan segitiga IJK. Segitiga IJK. Ini dia. Segitiga ya. Kemudian siku-siku di sudut J. Ini sudut J. Siku-siku sudut J. Titik IK sama dengan BC. Ini IK sama dengan BC. Maksudnya rusuk yang ini sama panjangnya. Oke. Yaitu berapa? 4 cm. IJ sama dengan JK. Maksudnya apa? Panjang IJ ini sama dengan JK. Kan dari sudut samping sini. Kalau kita lihat macam panjangan ini ya. Ini karena kita dari sisi samping kita melihat, perhatikan itu. Jadi ini sama panjang IJ sama JK itu sama. Karena ini kan kubus namanya. Oke, lanjut. Ya, maka IK ini dah. IK namanya Pythagoras ya kalau dalam menghitung apa namanya ini? Garis segitiga ini. Kita pakai rumus Pythagoras, yaitu IK kuadrat sama dengan JK kuadrat ditambah IJ kuadrat. Jadi kalau mencarinya gitu ya, IJ udah sama dengan IJ kuadrat ditambah IJ kuadrat. Loh, kok IJ kuadrat ditambah IJ kuadrat? Gitu bahasanya. Karena IJ itu kan sama dengan JK. Tadi kan bahasanya IJ itu sama dengan JK. Jadi ini tambah ini kan sama aja, ini kita buat. Dah? Jadi ini kan saya buat ini IJ kuadrat ditambah IJ kuadrat. Oke? Supaya untuk mudahnya. Jadi sama dengan berapa? 2 IJ kuadrat kan? Ya kan? 1 IJ kuadrat ditambah 1 IJ kuadrat jadi 2 IJ kuadrat. Nah, tadi berapa panjangnya? Katanya kan panjangnya IJ itu berapa panjangnya tadi kita bilang. Rusuk itu panjangnya berapa? IK ini kan? IK kuadrat. Jadi IK itu adalah 4 kuadrat. Ini dia IK. IK ini 4 kuadrat karena sama dengan BC. Tadi kan dia bilang BC. IK itu sama dengan BC. Ini tengok nih. IK itu sama dengan BC yaitu 4 cm. Maka dibuatlah sini 4 kuadrat. Gara-gara pangkatnya 2 ini kan. Karena hukum Pythagoras kan. Nah, sama dengan 2 IJ. Jadi 4
kuadrat sama dengan 2IJ dari sini tadi penjumlahan. Terus IJ kuadrat, ya jadi balik aja IJ kuadrat. 4 pangkat 2 kan 16. Nah, dicarilah IJ kuadratnya, berarti 16 dibagi 2, ini kan turun. Nah, 16 dibagi 2 berapa IJ? 16 dibagi 2 berapa? 8. Karena si punya pangkat, ini sebenarnya ada panjang jalan, cuman mau Bapak singkat aja. Ini kan pangkat IJ ini kan pangkat 2. Ketika pangkatnya pindah ke sini kan jadi akar kan, karena ini nilainya 8 kan, 16 bagi 2 kan 8, maka akar 8 berapa gitu. Jadi IJ sama dengan akar 8 karena pangkatnya sudah pindah ke sebelah ruas kanan. Ini dia, maka hasilnya berapa? Kita perhatikan, disederhanakan lah, nggak akar 8 gitu ya, sederhana aja. IJ berarti 2 akar 2, ya kan. Kenapa 2 akar 2? Karena 4 kali 2 8 kan di dalam akar ini, berarti akar 4 2. Terus akar 2 lagi masih ada di dalam kan, berarti 2 akar 2. Sehingga diketahui jarak I ke bidang ini melalui si J ini di titik J, itu bidang BDHF ya, 2 akar 2 cm. Jadi disinilah pemahamannya. Memang kalau enggak benar-benar kita perhatikan, teliti, nyimak benar, memang agak rumit perasaannya. Tapi kalau selalu ingat rumus Pitagoras, rumus segitiga ini ya, maka pasti atau mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab soal-soal seperti ini, asal dengan tekun memperhatikannya. Oke, kita lanjut. Ya, C, jarak antara garis dengan bidang. Tadi antara titik dengan bidang. Oke, di sini kita buat. Ya, ini ada sebuah bidang namanya V, kita misalkan. Di sini ada garis putus-putus ya. Bentuknya segitiga. Berarti maksudnya apa? Perhatikan. Ini siku-siku berarti. Sudut siku-siku. Ya, ada sebuah P, titik P dan PQ. Ini kalau dalam bidang ini, kalau ada PQ ini membuat proyeksi ini namanya proyektor, garis proyektor. PQ ini garis proyektor. Oke, lanjut supaya kita memahami mana. RQ ini adalah proyeksi. Ya, proyeksi itu hasil dari PR atau RP, garis RP. Jadi garis RP ini hasil proyeksinya adalah RQ dibantu dengan PQ sebagai proyektornya, kan gitu bahasannya ya. Perhatikan. Nah, di sini ada sudut di antara tadi proyeksi, proyektor dan hasil proyeksi, ada namanya sudut di bidang ini, di antara garis proyeksi ini ya, dan bidang ada namanya sudut. Nanti ada keterangannya sini ya, ini dia keterangannya. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Jadi sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi. Ini proyeksi tadi, dari proyeksi itu pada bidang. Ini proyeksinya, garis proyeksi namanya, hasilnya RQ gitu ya. Jadi garis RP ini kan ya, garis RP proyeksinya adalah RQ, maksudnya hasil dari proyeksi itu adalah RQ melalui proyektornya itu PQ. Maka sudut antara garis RP ini dengan bidang V adalah sudut PRQ. Ini sudutnya, ini bahasanya ya. Jadi ini menentukan jarak antara garis dengan bidang. Maksudnya apa? Nanti kita mencari panjangnya ini ya, tingginya ini atau diagonalnya ini. Di dalam segi dimensi 3 kan ada namanya panjang. Tadi kan ada bahasannya, lebar dan tinggi. Nah, kalau di kubus itu rusuk-rusuknya seperti itu. Ya, kita coba ke contoh ya. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa memahami tentang jarak antara garis dengan bidang.
Oke, ya kita masuk ke contoh. Contoh tadi jarak apa ya? Bidang sama garis sama bidang ya. Ini contoh garis sama bidang. A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah kubus dengan rusuk 4 cm. Jika L adalah titik tengah rusuk HG dan M adalah titik tengah rusuk AB, tentukan sudut yang dibentuk oleh garis LM dengan bidang alas kubus. Lihat gambar. Oke, ini bahasa penam apa ya? Awalnya dulu. Di sinilah gambar yang harus diperhatikan. Ya, ini ada kubus semua 4 cm seperti contoh awal tadi ya. Tidak beda-beda. Gitu ya. Kita buat terus. Iya, di sini sudut bawahnya sudut bidang bawahnya A B C D, lanjut ya. Ya, dibuat nih. Bidang bawahnya ini alas ya, A B C D, tapi kalau kubus nggak ada cerita alas apa, saja rusuk-rusuknya ini kita bilang. Oke, lanjut. Ya, di sini ada lihat tadi ya. Apa tadi? Rusuk HG. Rusuk HG. Perhatikan. Di dalam itu tentukan sudut dibentuk oleh garis LM. Jadi kita isi dulu lambang-lambang titik-titiknya biar paham. Ya, di sini ada namanya LM. LM ini sebagai apa tadi? Yaitu garis LM dengan bidang alas kubus. Jadi kalau bahasanya garis proyeksi ya. Nah, siapa hasil proyeksinya ini ya, dan siapa proyektornya ini. Kalau bahasa tadi yang kita bicarakan, definisi atau keterangan tadi seperti ini. Nah, di sini lihat ya, panjangnya ini hanya rusuknya 4 cm. Jadi jika L adalah titik tengah rusuk HG, ini kan tadi, dan M adalah titik tengah, siapa? M adalah titik tengah ini, AB. Ini berhadapan-hadapan loh. Ya, ini kalau kita pasang dari sudut ke sini, ini udah dikatakan diagonal ya, diagonal ruang antara AB GH gitu ya. Nah, tapi ini kita hanya masih titik tengahnya, mencari apa tadi? Sudutnya ya. Karena di bidang tadi kan sama garis yang diketahui sudutnya. Jadi adalah titik tengah rusuk AB. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis LM. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis LM. Ini garis LM dengan bidang kubus. Dengan bidang kubus ini berarti ini bidang kubus ini ya. Nah, berarti ada lambangnya, perhatikan apa kita buat ya, itu dia titiknya, titik siapa N tadi ya. Kemudian apa, iya, di sini kita lihat sudutnya. Jadi kalau bahasanya LMN dengan bidang alas kubus, bidang alas kubusnya ini alas. Jadi tentukan kata garis sudut ya, garis LM bidang untuk alas kubus. Oke, lanjut keterangannya. Penyelesaian. Ini langsung diklik aja ya semua ya. Jadi misalkan N di posisi mana dia? Di rusuk DC kan? Titik tengah garis DC. LN ya, LN ini tegak lurus dengan siapa? Bidang A, B, C, D. Ini dia. MN, garis MM ini adalah proyeksi garis LM. Nih, proyeksi garis LM. Dari LM inilah ada si MN gitu maksudnya. Pada bidang A, B, C, D. Maka sudut yang dibentuk LM, sudut ya, maka sudut yang dibentuk LM ini alfa nih, tanda alfa,
dengan bidang ABCD adalah sudut LMN. LMN. Ini dia apanya. Misal sudut LMN-nya apa tadi? Alfa ya. Jadi kita bentuk tangin aja lah. Tangin apa definisinya? Sisi depan per sisi samping. Berarti sisi depannya siapa? LN per MN, gitu ya. Nah, di sini LN per MN sudah dilihat nih. Nah, berapa panjang rusuknya tadi? Yaitu 4. Ya, 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka sudutnya kita arkuskan. Nilainya kan 1. Kita kan mencari sudut, maka kita arkuskan tangennya. Arkus tangen dari 1 ini adalah 45 derajat. Gitu. Nah, mencari arkus nih ya ada pakai sistem logaritma mencari sudut. Ya, ada pakai kalkulator, ada cara teknik mencari sudut apabila sudah diketahui, namun sudut derajatnya belum diketahui, maka kita memakai arkus. Sampai sini Bapak yakin Anda bisa. Berhubung asar udah datang, ya kita berhenti sebentar, sholat dulu. Oke, kita latihan. Ya, di sini udah bisa kita lihat. Ini ada latihannya. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah kubus dengan rusuk 1 cm. M adalah titik tengah garis EH. Tentukan jarak titik M terhadap diagonal AC. Jadi contoh pertama ini sudah ada ya. Jadi masalah titik bidang ya. Ya, karena nanti jalannya bukan panjang ya. Cuman ya mesti pakai tahapan-tahapan ya. Jadi satu soal aja saya buat supaya anak-anak mencerna dulu yang titik ini. Mungkin nanti ada waktu kita garis atau sudut ya. Untuk garis ke bidang itu kita mencari sudut. Untuk saat ini adalah titik yang Bapak minta. Nah, di sini gambarnya, lihat gambar. Inilah gambar yang ada. Ini gambarnya seperti ini. Ya, di sini sudah kita lihat. Ya, ini gambarnya yang kita buat P, Q, dan M. Nah, di sini ya. Maksudnya tadi kan katanya tentukan jarak titik M ini terhadap diagonal AC. Ini diagonalnya. Diagonal di bidang apa ini? Alas ya, A, B, C, D. Ini dia. Jadi inilah gambar. Sudah digambarkan. Tinggal Anda mencari jarak antara titik M ini ke diagonal AC ini. Di P ini ya. Oke, mungkin ya dengan jalan seperti contoh contoh 1 tadi, saya yakin Anda bisa menjawab ini. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dijawab dengan mudah ya untuk anak-anak, dan saya percaya anak-anak bisa menjawab ini. Oke, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.